Setelah Wang Lin akhirnya tiba di TKP lokasi senior Joy dengan tujuan mencari keberadaannya, Wang Lin pun mulai menyebarkan indera ilahinya untuk dengan hati-hati mencari di setiap celah. Tapi demikian setelah beberapa saat melakukan pencarian, ia pun masih belum bisa menemukan keberadaan dari senior Joy, sehingga buahnya pun bertanya-tanya tentang tempat ini yang apakah memang merupakan TKP keberadaan dari senior Joy. Namun dia pun segera membuang semua pemikiran ini dan memutuskan untuk memindai sekitarnya menggunakan kemampuan pedang Ling Tianhao-nya sebelum kemudian menggerakkan tubuhnya dan terbang keluar dari tebing. Dengan gerakan ini menyebabkan wajahnya menjadi lebih pucat. Di balik tubrukan akal ilahinya sekarang hampir menyebabkan jiwa asalnya runtuh, yang bahkan jika ia belum mencapai tahapan kultivasi Shenden, maka dapat dipastikan hantaman sederhana itu sudah cukup untuk menghancurkan jiwa asalnya. Tapi di sini Wang Lin pun mengabaikan semua hal ini, sebab ia bertekad seberapa kuat rintangan yang dihadapinya, dirinya tetap akan memasuki celah. Ya meskipun ia tak tahu seberapa dalamnya celah itu, dirinya yakin bahwa Joy ada di dalam sana. Selain itu, tindakan ini dilakukannya atas dasar balas budinya kepada senior Joy di masa lalu yang telah menyelamatkannya dari kepungan banyak praktisi. Hingga saat itu ketika ia berhasil menyelamatkannya, dirinya secara heroiknya bertarung melawan Jenderal Iblis sendirian, dan hari ini untuk menyelamatkan sosoknya, ia bertekad tak akan berhenti bahkan jika dirinya dijaga sekalipun oleh rasa ilahi dari pedang Ling Tianhao. Yang oleh karenanya pada saat Wang Lin melangkah ke dalam celah, perasaan ilahi yang ditinggalkan oleh pedang Ling Tianhao pun menyerangnya dengan sifat tirani. Tanpa perasaan ilahi tirani ini seperti pedang tajam yang bisa menembus langit dan secara brutal menusuk langsung ke arahnya. Tapi di sini Wang Lin pun yang melihatnya segera membentuk pertahanan bendera jiwa dengan mengeluarkan raungan kerasnya ketika 100 juta fragmen jiwa berkumpul untuk membentuk perisai yang langsung memblokir serangan pedang Ling Tianhao. Namun demikian akal ilahi pedang Ling Tianhao tampaknya terlalu kuat, sebab perisai yang dibentuk oleh 100 juta fragmen jiwa itu berhasil ditembus oleh pedang dan terus berjalan menuju Wang Lin, menyebabkan Wang Lin pun segera menunjukkan tekad kuatnya, mengingat dia jelas tahu bahwa dirinya seharusnya tak bergerak maju pada saat ini. Dikarenakan jika ia mundur, dipastikan dirinya tak akan pernah memiliki kesempatan lain untuk menyelamatkan senior Joy. Sampai pada akhirnya setelah cukup lama berkutat akan hal ini dengan menggunakan kecepatan penuhnya dan ada gemuruh yang menggelegar sebagai hasilnya, Wang Lin pun langsung menuju ke TKP dalam celah, dan di sini ia secara samar bisa merasakan aura dari senior Joy. Tapi lagi-lagi ketika merasakan aura ini, Wang Lin pun tiba-tiba mendapati perasaan ilahi pedang Ling Tianhao muncul sekali lagi. Dengan kali ini akal ilahinya mengirim pesan tirani yang langsung memasuki telinga Wang Lin, dan suara ini sangat mengguncangnya sehingga membuatnya pun tanpa sadar didorong kembali, yang mengakibatkan jiwa asalnya pun melemah di balik kepucatan hebat yang terpancar di raut wajahnya. Tapi di sini Wang Lin pun tak mau menyerah begitu saja saat ia memunculkan kuas milik pria tua Huang Yu di tangannya, lalu dengan cepat bergerak menggambar sebuah simbol emas di depannya. Dengan begitu simbol ini muncul, itu pun segera menyalakan celah hitam pekat, dan gambar 7 pukulan segera dimunculkannya di balik mode serius yang ditunjukkan Wang Lin. Sebab ini adalah pertama kalinya dirinya menggambar lebih dari 1 pukulan dengan kuas, ya meskipun ia menggambar lebih dari 10 simbol sebelumnya. Mereka semua adalah simbol satu langkah yang paling sederhana. Dengan setiap pukulan Wang Lin bisa merasakan bahwa bagian dari jiwa asalnya telah memasuki simbol, dan 7 simbol berisi 7 bagian dari jiwa asalnya, ya bahkan 7 simbol pukulan adalah batas Wang Lin. Dikarenakan ketika ia memperbaiki kuas ini di aula harta karun rohnya dan mengujinya sebelumnya, ia nyatanya masih tak bisa menggambar pukulan ke-8 karena jiwa asalnya tak dapat dibagi menjadi 9 bagian. Selain itu ada salinan di tubuhnya, dan ada 1 salinan di masing-masing dari 7 simbol, terkecuali ia menyerahkan tubuhnya dan semua jiwa asalnya bergabung dengan sejumlah simbol, memungkinkan dirinya tak akan bisa menggambar pukulan ke-8. Mengingat ketika ia menggambar pukulan ke-7, semua energi spiritual celestial keluar dari tubuhnya, seperti kuda yang melarikan diri dan melonjak ke simbol 7 langkah. Dengan 7 pukulan menyatu menjadi simbol lingkaran yang tampak sangat kuat seolah-olah berisi energi tirani alam semesta, sehingga ketika Wang Lin melesatkan 7 simbol pukulan ini ke arah perasaan ilahi pedang Ling Tianhao, itu pun pada akhirnya segera menjebaknya, dan Wang Lin memanfaatkan kesempatan ini untuk bergegas menyerbu langsung ke TKP kedalaman celah. Dengan ketika tiba di sana, Wang Lin pun bisa menemukan ada sesosok tubuh roh ungu tergantung di depannya, yang ternyata itu merupakan tubuh roh dari senior Joy. Setelah Wang Lin akhirnya menemukan sosok senior Joy, ia pun terus mengamatinya dan bisa melihat
Mata senior Joy tertutup rapat, serta wajahnya dipenuhi dengan kebingungan. Di balik sekujur tubuhnya ditutupi dengan warna ungu, maupun ada formasi 30 kaki di tanah di bawah senior Joy, dengan untaian gas ungu keluar dari formasi dan memasuki tubuhnya. Ya, bahkan ada juga 4 pedang berharga menikam tanah di 4 sudut formasi. Di bawah cahaya yang dipancarkan perlahan menyatu dengan tanah, dan pada saat yang sama, ada bola cahaya syukuran kepalan tangan pada 3 dari 4 pedang yang memancarkan aura perasaan ilahi yang sangat kuat, sehingga buat Wang Lin pun yang melihatnya tak kuasa menunjukkan rasa herannya, sebab ia tak berharap sudah bertahun-tahun sejak dirinya tak melihat batang hidung sosok senior Joy. Baru pada saat inilah ia bisa melihat tubuhnya dikelilingi oleh gas ungu, dan jika cahaya kemasan di antara alisnya itu dimakan oleh gas ungu, maka tubuhnya selamanya akan menjadi milik Ling Tianhao tanpa ada kesempatan untuk bangkit dari tidur panjangnya. Dengan formasi yang menyegel dan menyempurnakan senior Joy adalah sesuatu yang Ling Tianhao buat secara pribadi saat ia menyebutnya sebagai formasi perubahan iblis penyempurnaan alam surgawi. Dengan formasi ini sangat kuat, tapi fokus utamanya adalah pada 4 pedang di tanah. Terlebih lagi Ling Tianhao pernah memurnikan 4 dunia kecil menjadi 4 pedang jiwa asal, dan keempat pedang itu adalah proyeksi dari keempat pedang jiwa asal tersebut. Saat untuk meningkatkan kekuatan mereka, Ling Tianhao telah meninggalkan 4 indera ilahi di atas pedang, sehingga buat formasinya menjadi lebih kuat. Dengan adapun gas ungu, itu adalah aura iblis yang datang dari sisa roh iblis kuno negara iblis air, dan alasan mengapa Ling Tianhao diam-diam datang bertahun-tahun yang lalu untuk menyegel Joy di sini adalah karena ia berurusan dengan iblis kuno di negara iblis air, dan mereka memiliki hubungan yang baik, hingga lokasi celah ini tersembunyi, dan tempat ini disembunyikan di bawah tanah serta terhubung langsung ke wilayah ibu kota negara iblis air, memungkinkan iblis kuno dapat mengirim energi iblis melalui pembuluh darah yang tersembunyi kapan saja. Dengan energi spiritual iblis kemudian akan diserap oleh formasi, mengubahnya menjadi segel pemurnian langit yang perlahan menyerang roh senior Joy. Ya, bahkan Ling Tianhao tak merencanakan ini sebelumnya, tapi dikarenakan ia terus-menerus dikejar oleh senior Joy setelah meninggalkan alam surgawi, ia tak punya pilihan lagi selain menyingkirkannya. Hingga senior Joy pernah dipaksa membuat roh pedang surgawi oleh wanita berjubah putih dan telah mendapatkan mantra yang kuat. Selain itu, Ling Tianhao juga sudah menderita sejumlah luka dari wanita berjubah putih setelah mereka melakukan baku hantam dengannya beberapa kali, sehingga membuatnya pun berada dalam kondisi yang sangat memalukan. Dan dalam pandangan Ling Tianhao, roh pedang ini ingin mati dan bahkan menggunakan energi pedang kehidupan terbatas dari pedang surgawi seperti orang gila. Memungkinkannya harus dikatakan bahwa pedang hujan alam surgawi adalah harta nomor 1 dari alam surgawi hujan. Ya, meskipun ia mendapatkan satu, nyatanya dirinya tak berani mengambilnya sebelum senior Joy, sebab ia tahu bahwa saat dirinya mengeluarkannya, itu akan dapat dikendalikan oleh praktisi pedang bucin itu. Yang bakal Ling Tianhao menyimpulkan bahwa mantra surgawi ini jelas bukan sesuatu yang bisa digunakan jenderal surgawi biasa, sebab mantra alam surgawi ini pastinya mantra surgawi berkualitas tinggi dan merupakan sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh kaisar surgawi. Namun tak ada keraguan tentang kekuatan Ling Tianhao, dikarenakan bagaimanapun juga ia hanya dalam kondisi memalukan untuk sementara waktu, sebelum kemudian mengikat Joy ke tanah roh iblis dan menyegelnya di sana, maupun menuntaskan persetujuannya dengan iblis kuno di negara iblis air. Oleh karenanya, setelah memikirkan hal ini, Wang Lin pun mencoba mengamati formasi yang menjebak senior Joy di depannya, sembari berbisik memanggil namanya. Dikarenakan ia tahu bahwa dirinya tak bisa menghancurkan formasi ini, dan jika ada yang bisa mematahkan formasi ini, nyatanya itu hanya bisa dilakukan oleh senior Joy sendiri, yang meskipun suara Wang Lin sangat pelan, itu pun bergema melalui celah-celah di antara segel yang menjebak senior Joy, diikuti kedua matanya yang perlahan bergetar saat itu perlahan terbuka di balik model linglung yang ditunjukkannya. Namun tepat pada saat senior Joy baru saja perlahan membuka kedua matanya, kali Ling Tianhao pun menerobos segel sangkar emas. Dengan itu tanpa basa-basi langsung menyerang ke arah Wang Lin. Tapi di sini senior Joy pun yang melihatnya segera melontarkan erangan kerasnya berisikan energi pedang. Ia langsung menghancurkan indera ilahi Ling Tianhao tepat ketika itu hendak akan mengenai Wang Lin. Sebelum kemudian ia pun menyuruhnya untuk bergegas pergi sembari kembali dalam mode turunnya. Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya menunjukkan kebingungannya, sebab ia tahu jiwa asalnya kali ini telah menderita luka hebat hanya untuk sampai di sini, dan sekarang dia bahkan tak memiliki kekuatan untuk pergi, hingga jiwa asalnya sekarang hanya seukuran bayi, memungkinkannya tak memiliki kemampuan untuk menggerakkan tubuhnya. Selain itu, ia telah menggunakan semua mantranya dan semua yang ia miliki untuk akhirnya mencapai titik ini, hanya semata-mata untuk mencari keberadaan dari senior Joy. Tapi sayangnya setelah melakukan semua pengorbanan ini,
Yang didapatkannya hanyalah 3 kata sederhana dari Joey untuk menyuruhnya pergi, sehingga empunya pun yang merasa kesalahan hal ini, secara pasrah memutuskan untuk berbalik pergi meninggalkannya. Mengingat pada saat ia masuk ke sini dan kehilangan 6 bagian dari jiwa asalnya, dirinya nyatanya sudah melunasi hutang bantuan masa lalunya kepada senior Joey. Akan tetapi tepat ketika Wang Lin baru saja hendak pergi, senior Joey pun tiba-tiba mengangkat tangannya dan menjentikan jarinya dari dalam segel yang mengurungnya. Dengan itu segera memunculkan gelombang energi murni pedang yang langsung mengalir ke dalam tubuh Wang Lin memasuki jiwa asalnya, sehingga empunya pun bisa merasakan jiwa asal yang rusak mulai pulih dengan kecepatan gila dan hampir dalam sekejap mata. Tak hanya jiwa asalnya pulih sepenuhnya, melainkan juga memiliki perasaan luar binasa yang membuatnya pun merasakan tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karenanya setelah memberikan tambahan energi pada Wang Lin, senior Joey pun menyuruhnya untuk bergegas pergi dan jangan kembali. Mengingat dengan bantuan energi yang diberikannya sebelumnya, dipastikan tubuhnya akan pulih dalam keadaan sedia kala. Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya dan memutuskan untuk mulai berjalan menuju pintu keluar, tapi sebelum beranjak pergi, ia pun memunculkan sebuah pagoda ilahi di tangannya yang langsung dilemparkannya ke arah senior Joey. Dengan ketika menerimanya, senior Joey pun segera membukanya mendapati sosok kekasihnya Ting Er tergeletak tak berdaya di dalamnya, sehingga empunya pun tak kuasa menunjukkan kesedihan di raut wajahnya. Namun mendengar senior Joey menyebutkan kekasihnya itu bernama Ting Er, Wang Lin pun sontak membantahnya dengan menyebutkan bahwa nama sebenarnya bukanlah Ting Er, melainkan nama sebenarnya adalah King Xuan, sekaligus merupakan anak dari putri Kaisar Langit bernama King Lin, dan Kaisar itu adalah orang yang paling kuat di alam surgawi saat berdasarkan rumornya. Ia telah melarikan diri ketika alam surgawi runtuh dan bersembunyi di sebuah gua yang ada di negeri roh iblis ini untuk menyembuhkan tubuhnya sendiri. Menyebabkan senior Joey pun yang mendengarnya sontak terkejut terheran-heran dengan tak menyangka ayah dari kekasihnya itu ternyata masih hidup. Ia pun tak segan-segan akan melakukan cara yang terbaik untuk bisa membantunya. Terlebih lagi ia telah mendengar tentang berita julid mengenai dirinya yang telah memokatkan seorang praktisi formasi jiwa dari sekte pemurnian jiwa sudah diketahui semua orang. Membuatnya pun merasa kedatangan Dutian mencarinya hanya untuk menanyanya tentang hal itu. Tetapi di sini Dutian pun menyangkalnya dan menyebutkan bahwa semua informasi pencariannya layaknya buronan dari sektenya hanyalah sebuah tipuan, sebab itu dilakukannya hanya semata-mata untuk mencari keberadaannya secara diam-diam tanpa diketahui oleh pihak lain yang kemungkinan saja akan menghambat tindakan pencariannya. Sebelum kemudian beliau pun mulai menceritakan pada Wang Lin alasan mengapa para negara budidaya peringkat kelima di planet ini tak berkembang atau bahkan mengalami peningkatan level sedikit pun ke tingkat 6, meskipun peningkatan negara Sujaku telah memegang kembali begitu lama. Yang mana waktu dulu ketika negara Sujaku tiba di planet ini, ada 6 sekte utama di dalamnya, dan kemudian para murid dari ke-6 sekte tersebut menyebar serta membentuk berbagai negara budidaya di planet yang mereka tempati ini. Dengan pada saat yang sama murid inti dari 6 sekte itu diizinkan untuk membentuk negara budidaya peringkat kelima, yang salah satu di antaranya kelompok pertamanya adalah sekte pemurnian jiwanya. Namun tanpa diduga ketika waktu perlahan berlalu, planet Sujaku pun mulai menunjukkan keanehannya pada ke-6 sekte utama negara budidaya peringkat kelima, dikarenakan setiap kali ke-6 sekte negara budidaya peringkat kelima akan mencapai titik menjadi negara peringkat ke-6, mereka tanpa sebab akibat akan dihalangi oleh planet Sujaku dalam satu malam agar tak bisa meningkatkan level negara budidayanya. Tanpa mereka tak akan mengizinkan sedikit pun negara budidaya peringkat 6 lain ada di planet Sujaku. Yang bahkan sekte pemurnian jiwanya pernah memiliki 3 kali peluang untuk mencapai negara budidaya peringkat ke-6 selama bertahun-tahun, tapi itu pun kenyataannya masih tetap dihalangi oleh planet Sujaku yang terus menunjukkan perlawanan, sehingga sekarang hal inilah yang membuat mereka kehilangan negaranya dan hanya bisa hidup sebagai sebuah sekte. Terlebih lagi menjadi negara budidaya peringkat ke-6 adalah impian nenek moyang generasi pertamanya dan bahkan juga impian setiap generasi sekte pemurnian jiwanya. Namun impian itu pun nyatanya sirna, dikarenakan itu disebabkan oleh si biang kela di planet Sujaku yang membuat Dutian pun mulai menceritakan asal-muasal planet Sujaku dapat mengendalikan negara budidaya peringkat kelimanya. Yang mana waktu dulu ada seorang kultivator tunggal di planet Sujaku ketika planet Sujaku hanyalah negara budidaya peringkat kelima di planet 4 orang suci. Dengan bersatu membentuk aliansi bersama ke-6 sekte untuk membebaskan diri dari planet 4 orang suci.
Namun sayangnya pasca aliansi itu, planet Sujaku secara bagongnya mulai membelot, ingin menguasai sepenuhnya planet sekitarnya, sampai-sampai membuat para sekte negara budidaya peringkat kelima termasuk sektenya sendiri pun mulai melakukan pertempuran besar-besaran untuk mencari keadilan. Ya meskipun aliansi sekte negara budidaya peringkat 5 mereka menang, nyatanya planet Sujaku mengalami kerugian cukup parah, kehilangan banyak kultivator aneh cenden, dan inilah sebabnya mengapa Sujaku generasi pertama menciptakan Gunung Sujaku untuk menjadi titik kontrol pusat planet Sujaku ketika 6 sekte terpecah menjadi negara-negara budidaya peringkat kelima. Yang oleh sebab itu hal inilah menjadi mimpi buruk bagi semua negara budidaya peringkat kelima, dikarenakan mereka semua haruslah mengikuti peraturan planet Sujaku yang memerintahkan untuk tak mengizinkan negara budidaya peringkat kelima untuk mencapai peringkat keenam. Terlebih lagi saat ini, negara Sujaku hanyalah memiliki 4 kultivator ascendant tersisa dan mereka semua nyatanya sangatlah lemah. Mendengar ini, Wang Lin pun hanya merenung sejenak dengan tambah tak mengerti tentang cerita masa lalu yang diberitahukan Du Tian, dan menurutnya itu sama sekali tak ada sangkut paut dengannya. Sebelum kemudian ia pun yang tampak merasa penisirin akan hal ini menanyakan pada Du Tian mengenai gerangan hal apa yang harus dilakukan untuknya, mengingat ia merasa dirinya hanyalah seorang junior yang memiliki kultivasi formasi jiwa. Saat Du Tian pun segera menunjukkan mode seriusnya dan menyebutkan bahwa semua hal ini ada sangkut paut dengannya. Mengingat dirinya merupakan salah satu dari 4 kandidat yang telah dipilih oleh Yun Kueji untuk menjadi pemimpin Sujaku selanjutnya, sebelum kemudian ia pun melambaikan tangannya, memunculkan sebuah ukiran kayu di telapak tangannya. Dengan ketika Wang Lin mencoba untuk melihatnya, ia pun sontak terkejut terherman menemukan ukiran kayu Yun Kueji itu merupakan seorang pria tuir bagong yang waktu itu pernah ditemuinya dan bahkan memberikannya sebuah topi jerami sewaktu dirinya menjadi manusia panah, sehingga membuatnya pun tak berharap pria tuir kocak yang disangkanya gelandangan itu nyatanya merupakan seorang pria terkuat di planet Sujaku. Namun pada saat Wang Lin memikirkan hal ini, Du Tian pun tiba-tiba menunjukkan mode seriusnya di balik kemisteriusan yang terpancar di matanya. Sebelum kemudian beliau pun melontarkan beberapa pertanyaan pada Wang Lin mengenai dirinya, yang apakah bersedia memasuki sekte pemurnian jiwanya serta menjadi penerus berikutnya, dan bahkan bersumpah pada domainnya sendiri bahwa suatu hari nanti dirinya akan membantu sekte pemurnian jiwanya untuk menjadi negara budidaya peringkat ke-6. Setelah mendengar pertanyaan dari Du Tian, Wang Lin pun spontan menunjukkan keterkejutan di balik kebingungannya dan secara heran menanyakan pada Du Tian mengapa harus dirinya. Saat Du Tian pun menyebutkan bahwa itu berdasarkan kemampuan yang dimilikinya serta juga ramalan dari kakak magang seniornya yang tanpa diduga mokat pada saat dirinya tiba di sekte pemurnian jiwanya menandakan dirinya cocok sebagai penggantinya. Terlebih lagi Du Tian pun juga menyebutkan bahwa hal ini didasari atas rentang waktu hidupnya sendiri yang sudah mencapai batasnya dan tak lama lagi akan mokat, serta dapat dipastikan sekte pemurnian jiwanya tak memiliki siapapun untuk menggantikannya. Ya meskipun dirinya bisa bertarung melawan planet Sujaku saat ini menggunakan bendera 1 miliar jiwanya sekarang, begitu dirinya mokat, sekte pemurnian jiwanya dipastikan akan musnah dan bendera jiwanya akan diambil oleh planet Sujaku. Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya merenung sejenak dan merasa penawaran ini terbilang sangat menguntungkannya, mengingat jika setuju kemungkinan dapat dipastikan Du Tian akan memberikan bendera 1 miliar jiwanya yang merupakan suatu benda langka sangat berguna untuknya ketika beliau berada di ambang kematiannya. Ia pun akhirnya menyetujui tawaran dari Du Tian untuk menjadi penerus sekte pemurnian jiwa selanjutnya. Menyebabkan Du Tian pun yang mendengarnya spontan menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Dengan tak menyangka bujuk rayuannya akhirnya mempan juga pada Wang Lin untuk mau menjadi penerus sektenya. Sebelum kemudian ia pun melemparkan sebuah batu gio emas ke arahnya sebagai bentuk hadiah atas kesetujuannya dan menyebutkan tentang gio itu berisikan metode penyegelan jiwa yang digunakan untuk mengontrol bendera 1 miliar jiwa, yang bahkan benda ini adalah inti dari sekte pemurnian jiwanya sehingga mulai dari hari ini dan seterusnya. Beliau pun menobatkan Wang Lin sebagai satu-satunya murid inti dari sekte pemurnian jiwanya. Oleh sebab itu setelah memberikan sifat giok emas, Du Tian pun memberitahukan pada Wang Lin tentang dirinya yang harus pergi melakukan pelatihan secara tertutup guna mempersiapkan jiwanya untuk ditambahkan ke bendera 1 miliar jiwanya, sehingga dengan demikian beliau pun menyarankannya untuk lebih baik baginya agar tak meninggalkan sekte pemurnian jiwa, dikarenakan jika tidak ia pun merasa khawatir dirinya akan bertemu bahaya yang memungkinkannya tak akan bisa untuk membantunya.
Tetapi Wang Lin pun menyuruh Dutian untuk tak mengkhawatirkannya, sebab ia merasa bisa melindungi dirinya sendiri tanpa bantuan siapapun, mengingat dirinya juga masih memiliki masalah pribadi yang harus dituntaskan di luar sekte pemurnian jiwa. Membuatnya pun berjanji akan kembali lagi ke sekte sebelum Dutian keluar dari pelatihan tertutupnya, menyebabkan Dutian pun yang mendengarnya hanya bisa mendukung keyakinan dari Wang Lin sebelum pada akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkannya, menghilang ke dalam cincin darah. Dengan setelah kepergian Dutian, Wang Lin pun juga memutuskan menghilang dan meninggalkan sekte pemurnian jiwa untuk bergegas OTW pergi menuju negara Chu. Di balik tekad penuh keyakinan yang dilontarkannya, menyebutkan akan menghabisi Li Yuanpeng terlebih dahulu guna membalaskan semua penghinaan yang waktu itu dilakukannya terhadapnya, walaupun sekalipun dirinya menggunakan tubuh dewanya untuk bisa memokatkannya. Singkat cerita, waktu pun perlahan berlalu selama Wang Lin terus melakukan perjalanannya menuju negara Chu. Tepat 1 bulan kemudian, ia pun akhirnya sampai di wilayah negara Chu, lebih tepatnya di sebuah TKP lembah yang ada di sana. Saat dirinya langsung disambut oleh Joru, si bocil wanita didikannya, yang tanpa basa-basi langsung memeluknya di hadapan para teman yang salah satu diantaranya adalah Tian. Sebelum kemudian ia pun secara polos menanyakan padanya mengenai gerangan di manakah harimau besar yang telah dijanjikannya padanya untuk dibawa pulang. Saat Wang Lin pun yang mendengarnya menunjukkan mode bengongnya, dengan tak berharap si bocil wanita ini menagih janji yang dilontarkannya waktu itu hanya semata-mata untuk menyenangkannya. Namun ia pun segera membuang semua pemikirannya ini dan memberitahukan pada Joru tentang dirinya kali ini yang akan membawanya pergi ke suatu tempat, sehingga buannya pun menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam pagodanya. Mengingat perjalanan kali ini akan memakan waktu yang sangat panjang, sehingga dengan dirinya berada di dalam pagoda, itu pun akan memastikan keamanan baginya selama perjalanan. Menyebabkan Joru pun yang mendengarnya secara patuh mengikuti perintah dari Wang Lin saat bergegas ia mengajak Tian untuk memasuki pagoda. Dengan setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin pun menarik napas dalam-dalam dan kemudian perlahan melangkah maju, diikuti energi kuat datang dari bawah tanah, yang pada saat yang sama tubuh aslinya pun membuka kedua matanya muncul di hadapannya untuk kemudian bersatu dengannya, sehingga buat aura yang sangat kuat pun kali ini terpancar di tubuhnya. Saat setelah mengubah mode edan tubuh dewa kunonya ini, tatapannya pun melesat ke arah wilayah negara Suyu di depannya, diikuti tekad bulat yang dilontarkannya akan menghabisi leluhur klan iblis raksasa Li Yuanpeng serta Sun Tai yang menggunakan kesempatan untuk menyegelnya. Dengan pertama-tama dirinya akan menghabisi Li Yuanpeng terlebih dahulu, sebelum kemudian ia pun tanpa basa-basi segera melompat ke atas punggung kata gemuruh dan langsung memerintahkannya untuk bergegas OTW pergi menuju ke wilayah negara Suyu. Dengan singkat cerita, setelah sampai di sana, Wang Lin pun muncul di atas wilayah negara Suyu, lebih tepatnya di atas TKP istana persembunyian Li Yuanpeng, sebelum kemudian ia pun melontarkan teriakan kerasnya memanggil nama Li Yuanpeng yang langsung menggema menerbangkan sejumlah salju di sekitarnya. Menyebabkan Li Yuanpeng pun yang mendengarnya segera keluar dari istana saljunya, menatap ke arah sosok Wang Lin di atas langit, dibalik sedikit keterkejutan yang ditunjukkannya. Dengan tak berharap sosok Wang Lin yang disangkanya Cheng Niu, ternyata tak hanya bisa pulih dari situasi menyuramkan yang disebabkan oleh penyerapan domainnya hanya dalam waktu 2 tahun yang lalu, melainkan nyatanya ia bahkan juga meningkatkan tingkat kultivasinya dari yang semula ke pertengahan tahap formasi jiwa sampai menyentuh ke tahap akhir.